Halo teman-teman, kembali lagi di Podcast Point of View Podcast. Tempatnya opini kamu. Buka dong. Oke teman-teman, di bulan ini seperti yang udah dibahas sama Kera waktu itu, kita bakal ada dua tema yang berbeda. Kemarin kita udah bahas friendship, sekarang kita bakal bahas tentang pelayanan. Dan aku di sini masih temenin sama Bang Kawas. Semoga Bang Kawas nggak bosan ya ngobrol sama kita di sini. Tapi aku punya dua teman baru nih. Nah, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama dua teman baru kita ini. Kita mulai dari yang rambutnya badai banget nih ya, naik-naik. Mungkin dari Roni dulu, boleh dikenalin namanya, dari Runggun mana, terus sekarang lagi pelayanan apa nih di gereja kamu? Oke deh, sebelumnya terima kasih atas waktunya Kak. Sebelumnya halo teman-teman, perkenalkan namaku Roni Duanta Putra Sebayang. Aku dari Runggun GBKP Jakarta Pusat. Saat ini melayani selaku Ketua Bidang Konsolidasi Permata. Kalau yang di sebelahnya nih? Ya, halo semuanya. Perkenalkan aku Ronald Atma Pisensa Sebayang dari Runggun GBKP Jakarta Pusat juga. Sekarang lagi melayani di bidang partisipasi. Oke, jadi kita ditemenin sama Roni dan Ronald. Terus aku juga suruh kalian kasih tahu statusnya ya, biar seperti ada cewek-cewek yang mau PDKT. Nanti mungkin kita bisa bantu Instagramnya Roni sama Ronald kali ya. Boleh. Oke. Karena kita mau bahas tentang pelayanan dan kebetulan kita juga udah bareng Roni dalam pelayanan, Bang Kawas juga sebenarnya sekarang juga dalam melayani Tuhan juga ya kan, jadi pertua di GBKP Runggun Bekasi. Nah, mungkin aku mau mulai dari teman-teman kita dulu nih. Aku mau dong diceritain awal mulanya kalian tuh terpanggil nih untuk jadi pelayan nih di gereja Jakpus tuh apa sih? Mungkin dari Ronald dulu boleh? Awal mula pertama kali mulai masuk ke pengurusan Permata itu di tahun 2017. Waktu itu baru lulus kuliah, baru lulus SMA mau masuk kuliah. Awalnya dipanggil karena awalnya banget, jadi kabitnya partisipasi waktu itu kebetulan saudara, terus dia kayaknya udah nggak tahu lagi mau nyari siapa. Dia udah ayo ikut jadi anggota bidang partisipasi. Awalnya mikir tugasnya ngapain emang gitu loh. Kalau misalkan ribet-ribet kayaknya nggak bisa deh bang. Apalagi baru masuk kuliah kan, pasti kan pengennya ntar dulu deh udah akademis dulu fokus gitu pada waktu itu. Terus akhirnya masuk, ternyata di situ aku cuman difokusin suruh oke, pokoknya kegiatan seni dan olahraga pegang Nal. Mau internal maupun eksternal tuh kami yang ngatur katanya gitu. Berjalan 2 tahun ternyata ketagihannya karena ternyata kalau aku kemarin nggak mengiyakan untuk masuk ke dalam pengurusan itu, pasti akan ada tiap minggu kosong, beberapa waktu jadi kosong, jadi malah nggak ada kegiatan gitu. Jadi justru dengan adanya ikut ke pengurusan malah kita tahu nih kita mau ngapain, kita tahu mau bikin apa buat Permata, kita tahu kira-kira Permata sekarang, teman-teman kita sekarang yang seangkatan kita ke bawah butuhnya apa sih sekarang. Kan kalau kita pengurus kan kita juga yang nyusun prokernya kan. Gitu. Itu sih paling awalnya dulu. Oh, jadi biar lebih produktif ya? Iya. Berarti kalau gitu ini udah periode ke berapa? Ketiga tuh. Iya. Berarti pertama kali jadi sekbid. Jadi anggota partisipasi. Terus kemarin pas zaman pandemi itu kabit partisipasi ya, sekarang kabit lagi terakhir. Apanya? Jadi kabit partisipasi kan nggak boleh kan di P3RT kan nggak boleh. Oke, kirain terakhir nih lagi pelayanannya. Siapa tahu. Nggak tahu ya kalau itu. Tapi sejauh ini berarti pelayanannya itu di Runggun aja atau misalkan kayak di kampus atau dulu di sekolah tuh ada pelayanan juga yang berhubungan dengan kerohanian gitu nah? Kalau di sekolah jarak, karena sekolahnya dulu SMP SMA tuh negeri, jadi kan kegiatan keagamaan kan sebenarnya kurang, paling Natal, Paskah gitu-gitu doang. Ya, kalau itu paling ya bantu-bantu sedikit lah jadi panitia, cuma sisanya di luar itu nggak ada sih memang, karena dari sekolahnya sendiri juga untuk kegiatan keagamaan sendiri nggak yang ada kegiatan besar gitu loh. Paling retret, Paskah, Natal itu doang sih. Kalau di kampus malah nggak ada sama sekali. Kalau di kampus paling organisasi doang. Oke. Kalau misalkan Roni gimana nih? Ya, kalau misalkan aku sebenarnya kurang lebih kita tuh ngawannya bareng sebenarnya. Ngawannya bareng dulu waktu SMA ngawannya. Cuman kalau Ronald kenapa pada akhirnya bisa dari dulu pelayanannya, karena dia kuliahnya di Depok. Jadi bisa balik ke Jakarta gampang lah kayak gitu. Jadi dia dari kuliah pun udah
SMA lah, SMA apa kuliah? Dari lulus SMA. Lulus SMA udah mulai jadi pengurus. Nah kalau aku kebetulan dulu kuliahnya di Malang. Di Malang, jadi ya kan secara otomatis di Malang kurang lebih selama 4 tahun, jadi ya belum gabung di kepengurusan Permata. Terus pas tahun 2020 bulan Maret ya, kan Covid tuh. Nah, jadi pada akhirnya balik ke Jakarta, online semua. Itu waktu itu masih kepengurusan zamannya Kak Afi ya. Zaman Kak Afi itu online, ya paling ikut-ikut PA online gitu-gitu, kegiatan juga yang nggak banyak banget karena terhalang sama pandemi ya. Jadi awal jadi melayani di Permata tuh sebenarnya diajak sama Bang Joseph Sitepu. Itu waktu itu musyawarah musyawarah pergantian kepengurusan pengurus. Waktu itu jadi ketua pimpinan sidang lah istilahnya. Jadi yang ngelit persidangan dari awal sampai pemilihan ketua Permata yang baru. Nah waktu itulah awalnya melayani di Permata. Nah setelah itu pada akhirnya terpilih waktu itu ketua Permata yang baru, Filipi Ginting yang masih menjabat hingga saat ini. Nah waktu itu setelah terpilihnya Filipi jadi ketua Permata, akhirnya ngajak aku lah untuk jadi ketua bidang konsolidasi. Kaget sebenarnya awalnya, ini belum ngapa-ngapain di Permata tiba-tiba disuruh jadi kabid gitu kan, nggak ngerti. Jadi akhirnya ya nanya-nanya dulu tuh bidang di Permata itu ada apa aja sih, job desk-nya apa aja sih, perbedaan ada apa aja kayak kabitnya, sekbitnya, anggotanya, terus perbedaan job desk antar ketiga itu apa, proker-prokernya apa aja. Nah itu awalnya nanya-nanya dulu sih. Terus sempat ragu juga emang karena belum pernah jadi pengurus, tiba-tiba udah langsung disuruh jadi kabit gitu sih. Tapi waktu Roni di Malang tuh kan di Malang juga ada GBKP juga ya? Ada. Pelayanan nggak di sana? Kalau misalkan di Malang itu GBKP-nya masih Bajem sih Kak, kebetulan Bajem tuh bakal jemaat namanya. Jadi dia tuh masih GBKP Runggun Surabaya, namun di sana juga ada gereja, cuman dia ngikutnya Runggun Surabaya. Jadi belum jadi Runggun lah, masih Bajem, di sana bakal jemaat. Kalau aktif jujur dulu pas maba doang sih, pas maba doang. Itu karena masih maba ya kan, terus habis itu ikut GBKP, terus akhirnya semester 2 udah jarang aktif karena pertama jauh, terus yang kedua kebuktiannya pagi. Ya, anak-anak zaman kuliah kan susah banget itu ya hari Minggu ya. Jadi dulu jam 8.15 kalau nggak salah ya, itu udah mulai kebaktiannya. Nah dan itu lumayan jauh gitu tempatnya dari kosan. Di mana tuh kalau misalkan yang Bajem dan ikutnya Surabaya, itu berarti di mana tuh gerejanya? Kalau di daerah Malangnya? Wah, daerah mana ya? Pokoknya kalau dari kosan tuh hampir 45 menitan lah. Naik motor? Naik motor 45 menitan. Iya, lumayan jauh. Dan paginya itu sih. Jadi akhirnya di sana gerejanya di GKI Bromo namanya, 6:30 malam. Oh, soalnya lebih enak malam ya? Iya, karena kan pasti bangun siang kan. Iya. Oke, nah karena kalian itu dijawab nih pelayanan, pelayanan. Nah kalau menurut kalian sendiri nih, pelayanan tuh apa sih? Mungkin Roni atau Ronald mau siapa duluan yang jawab? Roni lah, coba. Coba jawab dulu. Pelayan apa ya? Jujur kalau misalkan aku pribadi, kalau yang pelayanan yang secara kayak agamis gitu nggak ini banget sih Kak. Maksudnya ya aku memaknai pelayanan terkhususnya di GBKP itu ya nambah teman, terkhususnya yang sesuku dan seagama. Ya, jadi kan suatu hal yang baru menurutku, karena kalau dulu di kampus kan emang plural banget ya, banyak banget dari sukunya, agamanya tuh banyak, karena dulu kan emang aktifnya di organisasi kampus gitu, dulu ikut BEM, himpunan gitu-gitu. Cuman kalau di Permata ini suatu yang hal baru juga menurutku, karena kan kita akhirnya sesuku dan seagama gitu. Jadi ya kalau yang pelayanan yang agamis banget, kayak maksudnya akhirnya mendekatkan diri dengan Tuhan mungkin iya, cuman nggak yang kayak sebesar itu gitu loh. Jadi ya paling buat nambah teman, relasi, akhirnya dapat pemikiran-pemikiran baru juga dari teman-teman Permata, karena beda nih pemikiran teman-teman Permata dibandingin teman-teman kampusku zaman dulu waktu di Malang kayak gitu. Akhirnya dapat insight baru juga kayak gitu-gitu sih kan. Sampai ke sini juga ya teman barunya ya, kebetulan kan? Iya, di sini juga. Terus kalau menurut Roni nih pelayanan tuh wajib nggak sih sebenarnya buat kita nih anak-anak muda, apalagi kita yang pelayanan tuh sebenarnya identik dengan orang-orang Nasrani ya. Nah kalau menurut kamu sebenarnya wajib nggak sih pelayanan tuh? Di Permata apa di? Buat diri kamu sendiri? Buat diriku sendiri, kalau buat diriku sendiri ya penting sih kalau aku pribadi ya, buat diriku sendiri, karena ya itu tadi, karena
kalau kita nyemplung ke suatu tempat yang baru, ini kan tempat yang baru ya. Jadi akhirnya dengan dinamai pelayanan gitu ya. Ya itu tadi untuk nambah wawasan kita pribadi, terus ya mungkin mendekatkan diri dengan Tuhan mungkin ya kan. Jadi itu yang pada akhirnya nggak ada ruginya sih ya, cuman paling ya kita akhirnya orang lain tidak spare waktunya, tenaganya dan juga pikirannya untuk pelayanan, kita spare itu. Gimana ya, plus minus lah sebenarnya. Jadi menurutku plusnya lebih banyak kalau misalkan pelayanan, jadi ya penting lah. Paling minusnya kalau misalnya malam minggunya jadinya harus di gereja aja kan? Iya. Kali ya. Kalau misalnya Ronald gimana? Kalau misalnya menurut kamu pelayanan itu apa, dan kayak tadi sih sama pertanyaannya, menurut kamu wajib gak sih kita tuh ngelakuin pelayanan? Dan mungkin sih kita tambahan pertanyaan kali ya, buat kamu pelayanan itu tuh apakah harus di gereja aja atau bisa di mana aja? Pelayanan itu apa? Apa ya, agak bingung sih sebenarnya jawabnya. Cuman dari yang aku jalanin selama ini, menurut aku pelayanan itu gimana caranya supaya kita bisa melakukan sesuatu yang produktif, tapi bukan cuma buat diri kita, tapi kalau bisa buat orang-orang di sekitar kita gitu loh. Contohnya kayak tadi Roni bilang, misalkan kita bikin sebuah kegiatan, kita mau bikin sebuah kegiatan, kita di situ sebagai yang bertugas apa segala macam, panitianya dan segala macam, berarti kita spare waktu, spare pikiran apa segala macam harus kita luangkan gitu kan. Tapi kan belum tentu semua orang ada kesempatan buat kayak gitu. Jadi aku mikir itu pelayanan tuh ya seperti itu gitu. Jadi kita bisa kasih waktu kita buat bikin sesuatu yang produktif, tapi kegiatan tersebut bukan hanya berguna buat kita, tapi bisa berguna buat orang lain juga gitu. Tuh pelayanan sih buat aku sih kayak gitu. Terus tadi apa lagi? Wajib nggak menurut kamu pelayanan itu? Waduh, wajib nggak ya? Aku sih mikirnya selagi bisa kenapa enggak gitu. Mas, kalau wajib atau enggak itu gimana balik lagi ke persepsi masing-masing sih sebenarnya. Pilihan lah ya. Pilihan. Terus kalau menurut kamu pelayanan itu tuh harus di gereja atau bisa di mana aja? Kan kadang-kadang tuh kita suka denger ya, orang misalkan diajak jadi pengurus atau misalkan diajak ngisi acara di gereja itu, enggak, aku nggak mau, aku pelayanannya di tempat lain. Misalkan contohnya dia menganggap bahwa dengan dia misalkan contoh nih lagi kemarin pandemi ini, terus dia mungkin bikin kayak donasi atau bantu terjun langsung ke orang-orang yang terdampak pandemi, itu menurut dia juga bentuk pelayanannya dia. Nah kalau menurut kamu sendiri tuh pelayanan tuh apakah memang fokusnya tuh di gereja atau sebenarnya bisa di mana aja? Sebenarnya pelayanan bisa di mana aja sih seharusnya. Cuma karena memang kita kalau pengurus identiknya dengan pelayanan, pertua diaken gitu contohnya identiknya dengan pelayanan, padahal sebenarnya nggak mesti di gereja pelayanan tuh. Menurut gue pribadi sih bisa di luar, tinggal tergantung sudut pandang dari masing-masing orang yang aja gimana. Cuman mungkin kalau di gereja, pelayanan di gereja kita mungkin lebih rutin kali ya. Kalau misalkan kayak tadi tuh dia lebih opsional ya, jadi kayak nggak punya kewajiban dan keterikatan secara komitmen untuk ada terus di situ ya. Nah kalau misalkan dari Bang Kawas sendiri, aku yakin sih kalau misalnya aku tanya ke Bang Kawas, Abang Kawas terlibat pelayanan apa enggak, pasti terlibat. Contohnya aja ini ada bentuk pelayanan Bang Kawas nih sebenarnya yang ngebantu kita teman-teman Permata untuk hadir di sini. Nah kalau misalkan menurut Bang Kawas sendiri nih, dari mungkin perspektif Abang atau dari Alkitab sendiri, pelayanan itu tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan kayak tadi sama sih pertanyaan aku juga, sebenarnya kita ini wajib nggak sih ngelakuin pelayanan? Apa sebenarnya pelayanan itu tuh bisa opsional? Nggak wajib, tapi selama kita ke gereja atau kita baik nih sama sesama kita tuh juga udah salah satu bentuk dari pelayanan yang mungkin kadang-kadang orang nggak aware kalau itu adalah pelayanan gitu. Ini pertanyaan mendasar nih, kenapa disebut pelayanan? Karena dikerjakan sama pelayan. Terus kenapa kita jadi pelayan? Berarti punya tuan. Jadi jangan mulai pelayanan dari aksi, tapi relasi. Jadi pertanyaannya misalnya nggak, kalau aku main gitar melayani nggak? Jangan dari kegiatannya. Kalau aku jadi pengurus melayani nggak? Tapi dari relasinya. Kenapa? Kenapa disebut pelayanan? Karena dikerjakan oleh pelayan. Jadi status kita pelayan berdasarkan Alkitab ini. Kenapa kita disebut pelayan? Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah waktu kondisi berdosa, kita hamba dosa, ya kan? Yang kita lakukan dosa terus. Tapi ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan itu kan, Tuhan, dia jadi tuannya. Di saat itulah kita statusnya jadi pelayannya dia. Karena itu dia yang kita layani. Jadi kalau status ini belum beres, maka apapun aktivitasnya, orang bukan dikerjakan oleh pelayan.
Pantas nggak disebut pelayanan? Enggak. Orang yang kerjain bukan pelayan. Ketika dikasih namanya pelayan, baru itu jadi pelayan. Karena itu, orang bisa main gitar, tidak otomatis membuat dia sedang melayani. Ngapain? Mungkin main musik aja. Tapi bukan sedang melayani Tuhan. Orang bisa ngerjakan ini, panitia ini, pengurus ini. Selama statusnya belum pelayannya Tuhan, belum beres relasinya dengan Tuhan, dia belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak sedang melayani. Ngapain? Aktualisasi diri mungkin, jadi event organizer mungkin, tapi bukan pelayanan. Jadi pendekatannya itu relasi. Kita tahu siapa yang kita layani, Tuhan Yesus. Jadi tugasnya pelayan apa? Simpel kan? Apa yang Tuhan suruh, itu aja tugas pelayan. Kenapa kau kerjakan ini? Tuhan Yesus suruh. Karena itu kau ambil pelayanan ini. Jadi sekali kegiatan rohani tidak otomatis dengan pelayanan. Tidak otomatis berarti pelayanan. Tidak otomatis membuat kita melayani. Tapi relasinya dulu. Aku pelayan dan engkau Tuhan. Apa yang kau suruh Tuhan? Ini yang ku kerjakan. Kiranya menyenangkan hatimu. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau relasinya beres, apapun yang kita lakukan, itu jadi pelayanan. Makanya bahasanya sering bilang hidupku pelayananku. Kenapa? Karena relasinya beres. Apapun yang ku kerjakan, kacamatanya pelayanan. Makanya kuliah bagus. Kenapa kok kuliah bagus? Ini pelayananku, kuliahku pelayananku. Kenapa kerjamu bagus? Dengan karyaku bagus, ini pelayananku buat Tuhan. Hidupku pelayananku. Tapi kebenaran ini pun, kalau diartikan sempit, ada bahayanya. Ketika orang diajak lain tadinya, jadi pengurus yuk. Enggak, aku kuliah bagus aja, pelayananku. Ini ada bahayanya, orang dia nggak mau ambil bagian. Tadi ngasih uang aja, ini aja pelayananku, lewat dana. Tapi, ini kan ada bahayanya, karena pelayanan itu, ya, kita perlu ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam tubuh Kristus. Kalau kita baca 1 Korintus, Roma 12, tiap-tiap orang diperlengkapi untuk ambil bagian. Masing-masing udah punya talenta kan? Kenapa tadi ngambil party, kenapa ngambil konsol, kenapa yang lain bisa main musik? Oh ini kekuatannya di organisasi, talentanya musik, talentanya nyanyi, talentanya ini. Terus itu nggak dipakai untuk melengkapi tubuh Kristus. Terus itu nggak dipakai untuk melayani Tuhan. Kan sayang, itu talenta dari siapa gitu kan ya. Jadi sudah dianugerahi talenta, pakailah itu untuk melengkapi pelayanan Tuhan ini. Ambil bagian dalam pelayanan. Jadi pelayanan itu sekali lagi satu paket dengan keselamatan. Jadi udah beres keselamatannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus, maka selanjutnya ngapain? Selamat, terus nggak ngapain? Pelayanan. Paket tahu ya, paket ya. Kalau beli McD, bang paket 3 gitu. Tapi nggak mau ayamnya. Kata si abang-abangnya, ini bukan paket namanya, terpisah. Tapi kalau paket, ambil satu dapat semuanya. Nggak bisa kita bilang, Yesus sebagai Tuhanku, tapi nggak mau melayani. Tapi Yesus, kau Tuanku, sekarang aku hambamu, udah pasti aku melayanimu. Ini satu paket. Oke, berarti sebenarnya secara nggak langsung kita wajib ya bang melayani, dan melayaninya bisa dalam bentuk apa aja kan? Ya, sebagai respon syukur. Sebagai respon syukur. Oke. Nah sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, kita tuh udah sempat nih teman-teman dan Bang Gawas, kita tuh udah sempat wawancara beberapa peserta dari rumah lain. Nah kita saksikan dulu videonya yang satu ini. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Jesslyn Guru Singa. Aku hari ini bakal tanya ke teman-teman Permata, tapi kali ini Permatanya beda karena Permata dari banyak tempat, dari Searchi dan rungun-rungun lainnya tentang bagaimana pelayanan mereka. Kalau kalian penasaran, tunggu videonya. Halo Kak, kenalin dong nama dan umur Kakak. Nama aku Yeyen, aku 28 tahun. Kak Yeyen saat ini lagi aktif atau nggak pelayanannya? Saat ini lagi aktif pelayanan. Oke, Kakak kan aktif nih ya, melayani apa aja nih Kak sekarang? Saat ini kebetulan aku aktif di GBKP di Permata, di Persekutuan Pemudanya GBKP sebagai pengurus. Menurut Kakak melayani itu apa? Melayani itu adalah, kalau menurut aku pribadi, itu adalah wujud ungkapan syukur dari semua yang udah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ada nggak sih enak gak enaknya saat Kakak melayani? Enak nggak enaknya sih pasti ada. Enaknya adalah aku punya kesempatan untuk melayani Tuhan yang udah berbuat banyak dalam hidupku. Mungkin berbicara nggak enaknya adalah banyak waktu yang terkuras kali ya, dan harus lebih berhikmat banyak untuk memanajemen waktu itu sih. Halo Bang, boleh diperkenalkan nama dan umurnya? Nama aku Timothy Sembiring. Aku tahun ini 27 tahun. Abang orangnya aktif pelayanan atau enggak? Untuk saat ini aktif.
sebagai pengurus di pengurus Permata Runggun Serang Cilegon. Abang kan aktif nih, melayani apa aja bang? Untuk saat ini sih sebagai ketua bidang umum di Permata Runggun Serang Cilegon. Terus juga ada pelayanan sebagai pemusik juga kadang-kadang. Paling banyak sih di situ aja sih. Sama paling panitia-panitia gerejawi lah. Kenapa abang mau melayani? Sebenarnya dulu sempat ada terjadi vakum pelayanan mungkin di tahun 2019 sampai 2020-an ya. 2020 mungkin karena pandemi, cuman 2019 itu karena kerja. Memang awalnya itu ngasih perpuluhan gitu segala gitu. Cuman ada rasa yang kurang pada saat kita cuma bisa kasih uang gitu, tapi kita nggak bisa action melakukan sesuatu terhadap pelayanan di gereja. Jadi pada saat itu ada kesempatan untuk jadi sekretaris umum sebelumnya. Aku jadi sekretaris umum dulu di 2021 sampai 2022 Desember, baru sekarang jadi ketua umum. Ada nggak suka dukanya abang saat melayani? Oh pasti ada. Kalau sukanya sih satu, kebetulan aku bisa bilang di Runggunku ini aku dapat pengurus yang bisa aku bilang kayak keluarga. Karena satu, tidak ada pressure kayak kita harus hadir segala macam, karena kita semua saling ngerti bahwa di luar kepengurusan kita ini kita juga punya kesibukan masing-masing. Jadi aku mendapatkan satu tempat di mana bisa berkembang, bisa menjadi seorang yang belajar memimpin orang juga pastinya. Mendapatkan teman yang layaknya saudara lah ya. Itu sukanya. Dukanya pasti satu, waktu untuk keluarga itu sangat dikorbankan, itu pasti satu. Dua, waktu untuk diri sendiri juga kita korbankan. Energi, tenaga, waktu, pikiran, kadang juga biaya segala macam kita keluarkan. Cuman dukanya ini nggak menjadi satu halangan sih kalau buat aku, karena kebetulan teman-temanku semua juga pada semangat. Jadi kayak malah aku yang kalau aku yang nggak semangat kayak aduh, ini teman-temanku pada semangat semua, masa kitanya yang melempem gitu. Kalau aku suka dukanya itu sih. Ya, terima kasih ya bang atas waktunya. Thank you. Dadah. Halo kak. Perkenalkan dong nama kakak dan umur kakak. Aku Hosana, umur 29 tahun. Saat ini kakak lagi aktif atau nggak melayani? Aktif. Karena kakak aktif, kakak sekarang nih lagi melayani apa? Aku sebagai bidang umum di Klasis Jakarta Banten. Kenapa kakak mau melayani? Lebih ke ucapan syukur sebenarnya sama apa yang sudah Tuhan kasih sama aku, kemudahan dari semuanya. Aku pikir apa ya yang bisa aku kasih buat Tuhan gitu, dari finansialku, dari tenagaku. Jadi aku pikir kayaknya melayani di usia muda itu paling luar biasa sih gitu. Jadi aku melayani gitu. Menurut kakak melayani itu apa? Melayani ya. Ya itu tadi sih kayak ucapan syukur aku gitu. Terus kayak ya buat memuliakan nama Tuhan gitu. Itulah melayani buat aku ya gitu. Suka dan dukanya atau enak gak enaknya saat kakak melayani ada nggak? Ada banget, banyak lagi. Apa tuh, Kak? Sukanya pasti semua orang tahu. Siapapun yang pernah melayani semua permata itu pasti tahu. Tapi kalau dukanya di aku itu waktu yang pertama. Kedua kesehatan. Karena memang setelah melayani dan kalau bisa dibilang itu kayak 24 jam melayani gitu. Ada butuh apa teman-teman selalu menghubungi gitu kan. Itu tuh capeknya luar biasa. Cuman ya balik lagi, kalau capek aku itu dibalas sama berkat sama rezeki yang Tuhan kasih itu nggak sebanding. Jadi itu tetap aku syukuri gitu. Tetap happy melakukannya gitu. Pernah nggak ada di titik yang capek banget sama melayani? Pernah. Terus biasa apa yang kakak lakuin pas lagi di titik capek itu? Aku biasanya ngambil satu hari kayak day off. Kayak aku nggak mau balesin teman-teman dulu. Aku bilang sama teman-teman sepelayanan aku off dulu ya hari ini. Kayaknya bener-bener capek gitu. Terus mereka ngerti, untungnya mereka ngerti. Mereka biarin aku sendiri. Di situ aku refleksi diri aku sendiri gitu. Kayak ya udah kalau capek ya udah capek gitu, istirahat. Tapi besok aku malamnya aku doa, terus besoknya aku bilang oke Tuhan, aku ready lagi gitu. Jadi ya udah semangat lagi gitu. Terima kasih ya kak atas waktunya. Siap.
tadi kita udah nonton tuh ya video dari beberapa teman-teman dari Runggun lain yang kemarin kita udah sempat wawancara, dan kayaknya mereka juga hampir-hampir mirip sih sama Roni dan Ronald. Kalau misalnya mereka memang pelayanan itu ingin lebih produktif, ada yang ingin menyalurkan potensi, bakat, dan atau kebanyakan terima kasih tadi pelayanan karena apalagi jadi pengurus, iya soalnya SDM-nya kurang nih di gereja. Cuma sebenarnya itu kan salah satu alasan yang pada akhirnya memantapkan mereka untuk bangun komitmen dan relasinya ke Tuhan dengan cara yang lebih nyata ya. Oke, nah ini mungkin aku nanyanya ke Bang Kawas lagi sih. Kalau misalkan nih Bang, dari Alkitab sendiri, aku mau nanya bagaimana sih pengajaran dari Yesus tentang makna pelayanan? Ya, jadi seperti yang aku jelaskan tadi, ya, waktu Yesus manggil murid-muridnya, itu sudah jelas what, why, how, apa yang harus dilakukan ke depan. Petrus, ikut aku, kau akan kujadikan penjala manusia. Dan dicatat, kemudian Petrus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Jadi sebenarnya sesimpel itu, melayani itu mengikut Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan, ikuti. Dan ya ada yang harus dikorbankan untuk itu. Sesimpel itu sebenarnya. Berarti kalau misalkan dari pengajaran Yesus itu sendiri, pelayanan itu tuh kita tuh mengikuti Yesus dengan sepenuhnya, dan kita juga berani untuk meninggalkan dan mengorbankan sesuatu yang kita punya gitu ya. Ya. Karena sebenarnya Yesus juga dengan mati di kayu salib juga melayani kita kan sih Bang, umat-umat yang berdosa ini untuk menebus kita. Berarti kalau Yesus aja melayani, kenapa kita enggak ya? Oke, aku masuk ke pertanyaan selanjutnya lagi nih buat Roni. Nah, tadi kan dibilang pelayanan itu kan udah dilakuin nih. Sebenarnya motivasinya tuh apa sih selain mungkin tadi diajak sama Bang Filipi, Joseph. Bang Joseph. Awalnya kan harus diajak sama Bang Filipi untuk masuk di kepengurusan. Nah, sebenarnya ada nggak sih motivasi lain yang dari Roni? Misalkan contohnya iya pingin banyak teman. Apalagi kalau sekarang kan kalau kita ikut acara kafe, ya nih langsung ngeceng, hunter gitu kan, ngeker cewek-cewek gitu. Kan kita nggak bisa bohong ya Bang, pasti kan ada motivasi yang terselubung sebenarnya, yang lebih apa ya, yang mungkin lebih manusia lah gitu alasan-alasannya. Oke, motivasi ya. Sebenarnya kalau misalkan alasan ataupun motivasiku pribadi kenapa pada akhirnya mau jadi pengurus ataupun melayani, untuk jadi pengurus ini kan berarti Permata ini kan merupakan suatu organisasi ya berarti ya. Permata ini ada organisasi, ada strukturnya. Nah dulu waktu di kampus juga aku ikut tuh organisasi, terus ada strukturnya juga, ada prokernya juga. Nah terus pas diajak jadi pengurus di Permata ini pengen tahu sebenarnya apa sih sebenarnya perbedaannya antara organisasi di kampus dan organisasi keagamaan terkhususnya Permata. Apa perbedaannya, terus cara kita untuk menjalankan organisasinya seperti apa, terus cara nge-treatnya orangnya seperti apa. Ini kan beda pasti ya orang-orangnya antara di kampus dan juga di Permata kayak gitu. Cara menjalankan roda keorganisasiannya seperti apa gitu-gitu sih. Pada akhirnya ya awalnya pengen nambah ilmu baru aja yang belum aku dapatkan di kampus. Jadi motivasinya rasa penasaran aja ya? Iya, betul. Kalau misalnya Ronald sendiri apa tuh motivasinya? Sampai 3 periode lah ini. Nah, banyak tuh harusnya motivasinya. Apa ya motivasinya? Motivasi awalnya sebenarnya mirip-mirip sama Roni, karena memang di kampus juga dari zaman SMA udah ikut panitiaan segala macam, masuk kampus ikut organisasi juga. Awal mulanya memang sama, pasti berangkatnya dari kira-kira apa sih perbedaannya di gereja, organisasi di gereja dan organisasi di kampus di luar gereja gitu ya. Karena yang sama-sama organisasi non profit, tapi yang satu kan tujuannya kan buat melayani segala macam. Kasarnya ada hubungannya ke Tuhan. Kalau yang satu lagi kan nggak ada nih. Itu benar-benar pure gimana cara kita pola pikir apa segala macam. Itu awal mulanya perbedaan, apa mau nyari perbedaannya kira-kira di mana sih? Apa sih perbedaan yang mencolok segala macam. Terus untuk motivasi selanjutnya apalagi, karena aku begitu ditawarin langsung bilang iya sih, jadi nggak ada pikir kenapa harus iya, kenapa harus nggak pernah mikir gitu sih sebenarnya gitu. Jadi untuk motivasi paling mirip-mirip lah sama Roni tadi gitu. Terus kan mereka kan kalau pertama kali kan langsung bilang iya karena mungkin nggak punya gambaran, jadi ya udahlah oke, nanti goes. Tapi yang kedua kan udah punya gambaran tuh, kenapa bilang iya lagi? Menurut aku Permata ini menarik gitu, punya sesuatu yang menarik. Apa tuh? Aduh, apa aja gimana jelasinnya?
yang kita temuin setiap tahun dari pengurus satu ke pengurus selanjutnya itu orangnya kan beda-beda. Meskipun orang Karo mau marganya Sebayang, Ginting, apa segala macam, orangnya beda-beda. Terus di Permata ini agak, menurut aku agak unik strukturnya dan apa ya bahasanya? Apa kalau izin-izin gitu, apa sih bahasanya? Perizinan. Ya perizinannya gitu-gitulah kalau mau bikin proker segala macam kan. Alurnya itu kan agak unik, harus ke Komisi Permata, habis itu harus ke Ketua Koinonianya, habis itu lanjut ke BPM segala macam. Agak unik menurut aku. Jadi hal-hal seperti itu, contohnya hal seperti itu yang memang membuat aku kayak masih bikin aku tertarik gitu loh. Dan terlebih yang bikin aku makin masih terus ada di kepengurusan karena bikin prokernya itu sih menurut aku. Jadi kita tuh tahu nih, kita tuh mikirin Permata kayaknya lagi butuh proker yang kayak gini deh, yang tujuannya untuk ini supaya apa, supaya gini. Karena menurut aku kalau seandainya tadi aku ada di dalam, belum tentu mungkin ada orang lain yang mengidekan gitu loh. Itu sih. Sama aku tadi tertarik sih, kalian kan tadi motivasinya hampir mirip nih, mau cari nih perbedaan organisasi Permata dengan organisasi yang mungkin lebih umum ya kayak di kampus. Nah, apa perbedaannya? Udah ketemu belum? Siapa nih? Coba deh Roni, kan Roni udah jelasin panjang tuh. Apa ya? Kalau perbedaannya, kalau di kampus mungkin dia lebih keras ya, dari segi organisasi lebih disiplin, karena di sana emang benar-benar peraturannya strict lah waktu di kampus. Jadi ya A, B, B gitu. Kalau misalkan di Permata ini lebih ke kekeluargaan sih, lebih ke kekeluargaan. Jadi ternyata kan mana tahu juga di dalam suatu kepengurusan ada juga yang hubungan saudara kayak gitu. Jadi pada akhirnya apa ya, ilmu yang bisa aku ambil di Permata ini adalah cara memahami seseorang sih, cara memahami person to person. Jadi nggak bisa tuh kayak se-hardcore di kampus kayak ya udah kalau misalkan ada ini evaluasi segala macam A ya B gitu. Nah kalau di kampus tuh kayak gitu, evaluasi misalkan sampai nangis-nangisan sampai berantem ya. Kalau di kampus itu biasa gitu. Cuman kalau kayak gitu kan di Permata nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan kita punya satu program kerja, misalkan kita mengepalai satu program kerja misal, nah kan ada divisi-divisi tuh di dalamnya. Nah itu nggak bisa sama kayak di kampus. Itu yang aku pelajari di Permata ini gitu. Jadi ya memang benar-benar harus kekeluargaan dan ilmu yang paling besar itu tadi sih, cara memahami seseorang. Dan itu nggak gampang gitu, memahami karakter A, memahami karakter B, dan karena kalau kita salah memahami bisa aja dia tiba-tiba hilang gitu. Nah itu sih yang aku. Itu nilai plus apa enggak menurut kamu? Nilai plus sih. Pada akhirnya aku jadi bisa lebih memahami orang kayak gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar lo buat kerja doang di sini enggak, tapi akhirnya aku juga bisa memahami. Tapi orang memahami kamu nggak? Nah nggak tahu juga sih. Nggak Tapi emang ya sih pelayanan tuh kalau di gereja tuh aku juga nangkapnya tuh seni apa ya, kita belajar toleransi itu lebih tinggi lagi sih. Karena ya tadi kayak bener sih Roni bilang, kita belajar memahami, memaklumi. Itu pelajaran yang susah sih untuk, apalagi kalau misalnya kita dulu mungkin kayak Roni bukan dari organisasi di kampus yang udah biasa disiplin, agak keras, terus ketemu yang kita harus berubah nih jadi lembek, terus ketemu teman-teman yang mungkin kita nggak bisa apa ya, ngomongnya harus lembut, itu tantangan juga sih. Nah kalau misalkan nih Bang Kau sendiri nih, abang kan udah kerja, terus kerjanya juga oke. Kenapa sih abang masih mau memberikan waktu abang tuh untuk pelayanan? Abang punya motivasi tersendiri juga nggak sih dalam pelayanan abang ini? Kalau ditanya motivasi melayani ya, kalau aku ingat-ingat dulu awal pelayanan dari SD kan udah bisa main gitar ya. Jadi udah mulai tuh diajak-ajak tuh ngiring vokal grup. SMP juga begitu. SMA juga jadi gitaris. Bawa renungan kok banyak yang suka gitu. Akhirnya jadi rockris SMA ya. Tapi belum ngerti tuh motivasi kan masih yang motivasi nggak jelas. Tadi ya biar suka cewek-cewek ya. Biar jadi pusat perhatian. Gitu. Akhirnya kalau sekarang ingat masa-masa itu malu kali ya. Kita sebut itu pelayanan dengan motivasi yang begitu gitu. Nah, jadi ada rasa malu ingat itu. Tapi begitu dibina waktu itu awalnya ke LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Kemudian waktu di kampus di pelayanan di Perkantas, Pusat Kisah Antar Universitas, makin ngerti lagi, makin bertumbuh. Terus
yang tadi awal aku bilang, dibukakan itu. Kalau Tuhan udah ngasih segala-galanya buatmu, responmu apa gitu? Yang kasih segala-galanya buat Tuhan, melayani itu bahkan dari siapa? Dari Tuhan. Ini balikan lagi untuk melayani sama Tuhan. Jadi itu aja akhirnya sekarang motivasi. Yang lain-lain itu aku menyebutnya bonus pelayanan. Dari pelayanan itu aku makin tahu manajemen waktu, makin dilatih communication skill, leadership skill, mengelola konflik, menangani orang-orang yang sulit. Banyak banget ilmu yang ku dapatkan, tapi bukan itu yang dikejar. Tuhan kasih bonus-bonus itu. Beda banget sebenarnya kalau kita ngobrol sama orang yang nggak pernah pelayanan sama orang yang pernah pelayanan. Cara point of view dia memandang sesuatu, kesigapannya mengerjakan sesuatu itu beda banget. Dan itu bonus anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, dia pasti secara skill itu lebih baik dari yang lain. Jadi walaupun sekarang udah kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu hampir full selalu pelayanan. Ini sampai Agustus, September udah full Sabtu Minggunya gitu. Jadi orang sering nanya, kenapa gitu? Aku bilang, Tuhan udah terlalu baik, sangat-sangat baik sama aku. Dan selagi aku masih bisa napas nih, ya, belum mati kan, belum mati. Maksudku kalau mati, Yesus kan kasih standar mati kan, aku udah mati buatmu. Ini standar tertinggi kan. Kalau udah, Tuhan capek Tuhan, kalau masih capek, belum mati kan, nah, lanjut lagi. Lanjut lagi. Tapi kalau Tuhan udah mati kan, baru sama kita, selamat datang di sini, di keabadian. Belum mati kan, lanjut. Dan nanti ya kalau mau nikah, cari calon Moria yang begitu, yang mengerti itu. Oke. Kalau gitu aku nanya nih, tadi kan udah pelayan, apalagi Ronald ada sampai 3 periode nih, periode pelayanannya. Apa sih yang kalian udah pernah rasain suka dukanya tuh dalam menjadi pelayanan kalian? Dan ketika kalian mengalami, khususnya duka kali ya, apa respon kalian terhadap duka pelayanan kalian itu yang akhirnya mungkin bikin kalian tuh jadi, ayo udah gue harus balik lagi nih, gue harus bangkit lagi nih. Mungkin Ronald kali ya udah 3 periode ini gimana nih? Suka dukanya, terus cara nyikapin duka pelayanannya itu gimana sih? Sebenarnya kalau duka pelayanan sebenarnya ya palingan di saat kita udah komit, tapi ada beberapa teman kita yang nggak ngasih 100% gitu loh. Kita merasa orang ini kayaknya nggak ngasih 100% nih. Kadang dukanya di situ-situ aja, cuman pasti akan ada gitu. Mau di kepengurusan siapapun, mau di periode manapun, atau di runggun manapun, sebenarnya akan ada ketemu hal-hal itu gitu. Jenuhnya ada, terus capeknya mungkin ngerasa ada. Cuman itu tadi kayak balik lagi tadi dibilang Bang Awas bahwa gimana cara kita nyikapinnya gitu loh. Ya, sejauh ini memang puji Tuhan selagi masih bisa dikerjain gitu. Pokoknya bangkit deh, mau gimana cara harus bangkit, mau gimana cara harus bangkit gitu. Biasanya kayak gimana tuh cara bayar coping mechanism kamu tuh apa tuh buat itu? Misalkan kayak ada konflik nih, slack nih sama teman sepengurusan, apa, oh yaudah coping mechanism gue biar nggak berlarut-larut, yaudah deh gue ngalah aja, gue minta maaf. Kan sebenarnya salah satu tips and trick ya, kadang-kadang kita tuh minta maaf atau ngalah sama teman pelayanan itu bukan karena kita mengaku kita salah, cuman ya udah biar nggak berlarut, biar selesai. Nah kalau misalkan kamu sendiri tuh kayak gimana tuh? Ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi memang kalau memang ada berantem atau clash lah 1-2 orang itu pasti ya sebenarnya. Paling ajak bercanda abis itu. Mungkin nggak langsung ya, mungkin 1-2 jam selesai rapat atau selesai program, kita ajak bercanda, apa segala macam, ngobrol bareng. Paling gitu minta maaf, ngalah gitu. Apalagi kalau yang sama pengurus-pengurus cewek terutama, kan mereka kan merasa enggak, aku bener kok. Jadi gengsi buat minta maaf, ya udah mau nggak mau kita yang nyamperin gitu loh. Paling gitu-gitu sih. Tapi bosan nggak sih kadang-kadang ngelakuin itu? Ada nggak sih momen kayak gue terus deh, kayak kok mereka nggak ya gitu? Ada nggak, wajar dong kan namanya manusia ya. Pasti kan kadang-kadang kita suka berpikir kayak gitu juga gitu loh. Itu gimana? Apalagi cowok egonya kan kadang-kadang tinggi ya, harusnya minta maaf dulu, nggak mungkin. Gimana tuh? Ada sih, ada beberapa momen memang kayak udahlah capek, udah biarin aja ngambek sana gitu. Beberapa kali ada momen itu, cuman balik lagi takutnya kalau aku mikirnya, ntar besok-besok kalau aku ada keperluan yang menyangkut dia malah lebih gengsi lagi buat minta tolong. Ya mendingan sekarang aja deh, mumpung masih hangat tadi permasalahannya diselesain. Jadi besok-besok kalau kita emang ada saling kebutuhan apa yang saling memerlukan bisa lebih enak gitu. Kalau aku mikir gitu sih. Oke, jadi dukanya itu, kalau sukanya apa?
Ini belum dikasih tahu tuh sukanya. Dukanya langsung cetek. Sukanya apa nih? Sukanya apa ya? Paling ketemu teman baru itu pasti kan. Terus dulu kan awal masuk di periode pertama jadi pengurus kan itu kan abang-abangan sama kakak-kakak tuh isinya. Yang aku paling muda lah, pokoknya di kepengurusan itu paling muda. Yang gap umurnya juga jauh, tapi ternyata bisa loh nyambung ngobrol gitu. Nah kalau yang sekarang kan lebih banyak yang di bawah umurnya. Ternyata nyambung juga bisa gitu. Jadi nambah teman pasti, nambah wawasan kayak yang tadi dibilang Bang Kawas juga tadi, masalah skill soft skill kita nambah apa segala macam itu kan memang ada secara nggak langsung akan nambah gitu sih, itu sukanya lah. Kalau Roni? Kalau duka kurang lebih sama sih sebenarnya. Ya mungkin ada yang nggak ngasih effort 100%, terus ada yang hilang-hilangan dan segala macam. Mungkin ya itu dirasakan juga sama pengurus-pengurus Permata yang lain, bukan hanya di Jakarta Pusat ya. Mungkin di Priok juga kan kita nggak ada yang tahu. Terus di runggun-runggun lain ya itu suatu hal yang biasa, dinamika dalam organisasi ya kan. Cuman kenapa pada akhirnya masih bertahan? Siapa ya, aku dulu sempat pernah dengar omongan di GBKP itu kategori yang paling sebentar yang kita rasakan tuh Permata katanya. Jadi ya saat nanti udah nggak jadi Permata ya kita bakal kangen masa-masa itu menurutku ya. Karena berapa tahun sih kita jadi Permata? Ya kecuali ya emang dia memutuskan untuk tidak menikah ya. Mungkin ada beberapa yang memutuskan untuk tidak menikah. Cuman kalau pada umumnya generalnya itu kategorial yang paling sebentar itu Permata gitu. KKR mungkin kita bisa 17 tahun, 16 tahun. Permata paling ya 10 tahun itu udah lama loh jadi Permata. Kalau Moria Mambre apalagi, Saitun apalagi. Kalau Saitun kan ya tergantung mukjizat Tuhan ya. Iya, sampai Saitun ya. Itu jadi ya bakal kangen juga nanti masa-masa Permata. Kalau misalkan sukanya ya kurang lebih sama lah, dapat teman baru dan segala macam. Terus yang terpenting menurutku suka dari Permata ialah kita kan anak muda nih sekarang. Circle Permata ini circle yang bagus gitu loh. Jadi kita nggak tahu nih nanti kalau misalkan kita gabung circle di luar sana terus amit-amit misalkan ternyata kita narkoba apa segala macam, kita nggak ada yang tahu ya dengan pergaulan bebas di luar sana gitu. Jadi di sini tuh pergaulannya menurutku yang aku dapatkan pada akhirnya ya baik gitu. Karena kan kita nggak tahu nih pergaulan di tempat kerja kita seperti apa, teman-teman kerja kita kalau kita sering nongkrongnya sama mereka itu seperti apa kayak gitu. Nah kalau di Permata kan ya orang tuh kita juga tahu gitu kan, terus mungkin ya bukan pergaulan yang buruk lah kayak gitu. Jadi kalau anak-anak Permata nih sejauh ini jauh dari pergaulan bebas ya? Kayaknya ya, sebagian besar sih harusnya. Harusnya. Iya harusnya kayak gitu. Aku cuma nanya loh. Iya harusnya. Berarti kalau misalnya lagi KP gitu, di luar-luar ngerokok tuh gak ada lah ya Permata ya? Gak ada gak sih? Aduh, ada gak sih? Mungkin ada ya, 1-2, cuma jangan tidak untuk ditiru lah, Iya. tidak untuk ditiru. Yang ditiru baik-baiknya aja lah. Gitu. Walaupun Tapi kalau kalian enggak kan? Enggak lah. kita iya nggak ya? Kalau iya, kita kayak salah ngomong nggak bercanda ya. Nah, aku mau nanya deh, kan kalian ada pelayanan nih. Dibandingkan ada juga kan teman-teman Permata juga, tapi dia nggak pelayanan kayak kalian, dalam artian pelayanan yang emang full commit jadi pengurus gitu. Kalian kadang-kadang ngerasa nggak sih kalau misalkan kalian tuh jadi lebih baik nih dibanding teman-teman kalian yang nggak pelayanan, kayak kalian ngerasa lebih superior, lebih eksklusif, lebih mungkin kalau yang ekstremnya kan ngerasa lebih religius aja dibandingkan teman-teman yang nggak pelayanan. Pernah nggak sih terbesit pikirannya gitu ke kalian? Dan kalau misalkan kalian nggak pernah terbesit pikirannya gitu, apa nih pendapat kalian tentang orang-orang yang mungkin berpikir kayak gitu? Coba Ronald. Aduh. Kalau dibilang karena kita pengurus jadi lebih religius, lebih eksklusif, itu enggak sama sekali sih, sama sekali enggak. Karena menurut aku banyak beberapa anggota Permata ya, kakak-kakak, abang-abang atau maupun adik-adik yang contoh kecil di Permata Jakarta Pusat itu dia nggak masuk pengurus, tapi mungkin dia melayani sesekali kalau ada kepanitiaan apa dia ikut. Banyak kok kayaknya yang lebih bagus daripada aku gitu sebenarnya. Terus ya pokoknya nggak ada lah mikir lebih religius apa itu, aduh jauh banget sebenarnya, enggak lah. Karena pada kaitan juga nggak sereligius itu kamu ya? Iya, itu benar juga. Itu benar juga. Oke, tapi kalau misalnya tiba-tiba nih teman sepengurusan kamu nih, saya tidak Roni berpikir kayak, udah lah Nat, nggak usah sama dia tuh nggak pelayanan kayak kita, nggak suci nih kayak kita gitu. Misalkan tiba-tiba Roni ngomong gitu nih, nah kamu tuh, pendapat kamu tentang orang-orang yang berpikir kayak gitu tuh apa tuh? Ini misal aja, nggak usah takut jawabnya. Menurut aku pribadi ya,
agak aneh sih kalau mikir kayak gitu. Kenapa tuh? Ya kok bisa gitu mikir gitu, apalagi orang kan Roni gitu misalkan kan Kayak nggak mungkin. jangan lah gitu. Ini sebenarnya kalau berpikir kayak gitu tuh udah agak miss ya dia. Iya, ada terlalu jauh sih jadinya. Kalau Roni gimana Ron? Apa ya? Nggak tahu, itu mungkin sebutannya chauvinis kali ya. Kalau misalkan menurutku itu orang-orang yang chauvinis yang karena dia merasa beda dengan orang yang lain, jadi pada akhirnya dia merasa dirinya eksklusif, gitu kan? Ya salah, menurutku salah. Karena mau sepelayanan apapun lu gitu, mau seaktif apapun lu, cuman dari dalam pikiran lu itu gue lebih baik dibanding orang lain, gue lebih suci dibanding orang lain, gue lebih rohani dibanding orang lain, menurutku ya salah. Jadi sia-sia aja kalau ada sia-sia aja dia melayani aktif selama ini, cuman di dalam pemikiran dia ada yang kayak gitu. Gitu sih. Kalau menurut kamu ini mungkin pertanyaan tambahan kan, boleh nggak sih misalkan kan ini berpelayanan nih, pelayanan terus aktif di gereja, kan kadang-kadang ada juga nggak sih kan yang berpikir kayak aku harus ini, jadi kan filter apa yang kalian update di sosmed biar nggak di judge sama temen-temen yang lain kayak ngapain ikut misalnya ngapain ikut permata pelayanan, pengurusnya juga ini kok masih kayak gitu juga, sama aja kayak kita, bahkan kadang-kadang mereka lebih buruk daripada kita. Pernah nggak sih kalian dengar kayak gitu selama kalian pelayanan? Ini sebenarnya nggak ada di sini sih, aku penasaran aja pengen nanya. Rungkun lain lah ya. Hah? Ada bukan rungkun kita lah ya. Kan. Aku nanya, misalkan kalau misalkan ada yang kayak gitu, nah kalian responnya gimana? Kan ada juga ya, jadi misalkan kalian pelayanan tapi kan masih suka nongkrong atau misalnya masih aktif Masih kadang-kadang party party kan kadang-kadang ada juga kan misalkan emang dia pelayanan nih tapi dia misalnya gizi atau misalkan dia tuh emang lokasi kerjanya di situ, kan nggak bisa dijudge kayak gitu dong. Iya, Misal loh. Nah itu menurut kalian pendapat kalian gimana sih tentang orang-orang yang berpikiran kayak gitu? Gimana ya? Lu mau jawab gimana nih? Saya kadang-kadang suka ada yang komen gitu kayak dia pengurus tapi update di Instagramnya masih suka ini party-party gitu. Karena sebenarnya ya tadi balik lagi ya, pelayanan pun nggak menjadikan kita serta-merta 100% suci, benar-benar menjauhkan larangan Tuhan, itu kita juga butuh proses untuk itu. Nah, menurut kalian itu gimana? Kalau aku pribadi ya, aku jujur sampai sekarang sih kalau masuk kuping langsung belum ada tuh omongan-omongan kayak gitu. Tapi memang dari aku sendiri, aku pribadi, aku mikir gue pengurus, masa isi story gue isinya aneh-aneh gitu. Jadi memang beberapa kali ada mikir, udah filter deh yang benar-benar aja, yang beres-beres aja. Maksudnya nggak usah kita mempublikasikan sesuatu yang jadi omongan orang gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu ya. Meskipun memang sejauh ini belum ada omongan masuk langsung kalau kok pengurus begini sih gitu, memang belum ada gitu. Cuman ya jangan sampai ada lah. Jadi postingan itu masuknya ke fitur close friend atau second account ya? Apakah salah? Kalau di close atau second account kan berarti kita udah memfilter dulu dong orang-orang yang ini. Gak apa-apa lah lihat ini, jangan ngejudge aku. Kalau karena ketawa berarti ini ya relate ya. Relate nggak ya? Tolong dicatat ya Bang Mas, mungkin mereka udah berbayang hilang. Kalau Rani gimana Ran? Kalau misalkan aku pribadi pertama aku nggak ada close friend, terus nggak ada second account, jadi diklarifikasi ya? Nggak ada, jadi nggak relate. Nggak ada second account. Terus apa ya, kalau untuk filter postingan di media sosial, filter enggak juga sih. Sebagai kayak pelayan gitu, karena kan suka masuk kan, komen, mungkin aku nggak tahu ya kalian ngerasain apa enggak, cuman maksudnya pasti akan ada lah dinamika itu. Ya. Kalau komen ke aku pribadi sih nggak ada ya, maksudnya langsung kayak lu kok gini nggak ada, karena kan aku juga malam minggunya paling kecilitan, ropit, iya, terus futsal, hari minggunya futsal, Senin sampai Jumat ke kantor ngopi, paling gitu-gitu. Terus jadi nggak ada yang ngomong langsung, pun ada pengurus yang kayak gitu, menurutku itu better lah dibandingin yang hanya sekedar komentar aja. Jadi ya mau dia party apa segala, terlepas dari hal yang dia lakuin ya itu salah, ya itu jelas salah. Tapi terlepas dari apa yang dia lakukan, ada orang yang komen pengurus aja gini, at least dia mau jadi pengurus gitu, at least dia masih mau melayani di gereja, walaupun ya namanya manusia ya, kadang ada yang party tadi kan,
terus ditaruh di close friend dan segala macam ya, itu better sih menurutku dibanding dia hanya sekedar komentar aja. Tapi nggak ngelakuin apa-apa ya. Betul. Oke. Nah, ini mungkin penutupnya aku mau nanya ke Bang Kawas ya, atau mungkin Bang Kawas tuh bisa ngasih kita kayak sedikit tips and trick gimana caranya kita bisa ngelakuin pelayanan kita tuh dengan baik, dengan tulus, tanpa harus mendengar kanan kiri, tapi kita fokus sama pelayanan kita aja. Kira-kira dari Bang Kawas ada nggak sih tips and tricknya atau mungkin ayat pendukung nih buat kita gitu? Iya, jadi kalau tadi merasa lebih baik nggak dari yang lain, ya harusnya enggak, ya kan? Kita tadi udah sepakat untuk itu, karena kalau kita berkaca ke diri kita, nggak ada kelayakan kita untuk dipakai Tuhan. Bukan karena kita lebih baik, ya. Labor kita kan beluhku, labor kita kan pentarku, nggak ada apa-apanya. Tapi perbahan perkuah dulu, ya. Jadi tapi ya, kalau memang kita udah pengurus, tadi juga udah di-mention, ada tuntutan bagi diri kita untuk jadi teladan. Untuk jadi teladan. Karena pengurus itu bukan hanya label, tapi ada jadi role model di situ. Gitu ya. Atau sebaliknya tadi, ketika ngelihat orang memang mereka begitu, itu yang harus direkrut pengurus, itu yang harus dirangkul sama pengurus. Yang begitu gitu. Kalau pernah nggak ngerasa justru kayak, oh lu mau sih berkawan sama dia? Itu persis yang Yesus hadapi. Kata orang Farisi, katamu Mesias, sopan kawanmu perempuan berdosa, pemungut cukai, untuk ini aku datang. Bukan orang sehat yang membutuhkan tapi orang sakit. Gitu. Nah, kalau suka duka dalam melayani, gitu ya, suka duka dalam melayani. Kalau duka tadi udah diceritain begini. Kalau aku udah rasain dulu waktu mahasiswa ya, mimpin kelompok kecil, apa di stan ya, di Jurang Mangu, mimpin kelompok kecil sampai ke Budi Luhur tuh yang di Ciledug. Mahasiswa kantong pas-pasan, terus kelompok kecil ke sana, naik angkot terakhir karena sering pulang malam kan. Kelompok kecil naik angkot terakhir, tau-tau karena tinggal aku sendiri isinya, supirnya nggak mau ngantar sampai tempat tujuan, turunin di tengah, tapi nengok uang nggak ada lagi, jalan kaki dari Cipadu sampai Ceger. Kalau ingat masa-masa itu ya. Tapi udah berkeluarga pun lebih ngeri lagi gitu dukanya. Sudah terima pelayanan, anak lagi di opname. Sudah terima pelayanan, giat-giat untuk Tuhan, ada sakit anak yang nggak sembuh-sembuh, itu kayak pergumulan dalam hati. Kenapa ya Tuhan? Gitu. Jadi lebih dari lelah fisik, ada lelah hati. Ya untuk kenapa ya Tuhan? Tapi kalau Tuhan Yesus balas, aku disalibkan gitu ya. Lanjut lagi pelayanan gitu ya. Jadi duka yang sudah kita anggap duka adalah satu anugerah untuk meneladani apa yang Kristus lakukan. Dan akhirnya jadi suka ketika meyakini itu adalah anugerahnya. Kita diajak jadi kawan sekerja Tuhan. Diajak jadi kawan kerja Jokowi, senangnya minta ampun, senangnya minta ampun. Coba diajak masuk ke tim kerja Jokowi ini. Luar biasa ya senangnya. Ini raja segala raja ngajak, yuk jadi kawan kerjaku. Itu melebihi segala-galanya gitu. Melebihi capeknya, melebihi ya. Jadi kalau ada masa-masa capek dalam pelayanan wajar. Yesus pun capek kan, Yohanes 4 sangat letih dicatat di situ. Tapi karena pelayanan adalah relasi, balik lagi, maka solusinya kembali ke relasi. Yang Yesus lakukan pagi-pagi benar relasi, jaga relasi dengan yang punya pelayanan ini. Kadang makanya banyak pelayan sering capek sendiri. Kalau Tuhan bilang, ya lu nggak pernah ngobrol sama aku, orang gua nggak suruh aja nih. Tapi ketika ngobrol, di sinilah sumber kekuatan itu. Hati-hati memang sama kelelahan fisik ya. Elia 1 Raja 19 baru menang besar mengalahkan nabi-nabi palsu Baal, habis itu mau bunuh diri. Ya kan, takut saja nyawaku. Maria dan Marta, Lukas 10. Ingat itu ya. Kata-katanya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Mantap nggak? Jago nggak? Sibuk sekali melayani. Harusnya kan Yesus bilang, mantap, ini yang cari. Tapi Yesus bilang apa?
Marta, Marta, engkau sibuk melakukan suatu hal yang bukan terpenting. Maria dari tadi duduk diam di kakiku. Jadi sibuk melayani belum tentu menyenangkan itu Tuhan. Karena lihat apa yang Tuhan mau. Aku ngomong dengarkan. Relasi tadi. Jadi dalam pelayanan relasi lebih penting daripada aksi. Jadi sekali lagi kita tahu kita pelayan dan tuannya adalah Yesus Kristus, maka kasih yang terbaik. Jangan asal-asalan, harus bisa-bisa. Kalian semua pengurus permata waktu dilantik ya, lutut. Ingat, gereja kita tuh bagus, selalu dilantik depan Tuhan. Di salam pendeta dibacakan Kolose 3:23. KIP Bahandu melakukan lain tempat-tempat guna pribadi lalu guna manusia. Dibacakan untuk setiap pengurus di salam. Balik ke Tuhan, disaksikan. Jadi untuk mengingatkan kita bahwa upah datang kepada Tuhan. Pertanggungjawaban utama datang ditujukan kepada Tuhan. Ujian yang diharapkan sebenarnya paling ultima datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Raja segala raja. Jangan asal, jangan sisa-sisa, tapi kasih yang terbaik. Wah, keren banget ya. Jadi ini yang denger bukan aku doang ya, tapi semua ya. Oke, berarti ini tuh belum selesai nih teman-teman. Episode minggu depan kita bakal bahas tentang pelayanan juga, tapi ini bakal lebih praktikal. Kalau tidak kita cuma bahas tentang pendapat kita tentang pelayanan, sekolah, tapi minggu depan kita bakal bahas yang lebih dalam lagi. Apa sih biasanya konflik-konflik kalau lagi pelayanan? Itu pasti tadi kan mereka jawabnya masih ini ya bang, masih diplomatis. Minggu depan mereka nggak boleh jawab diplomatis lagi. Nah hari ini aku belajar bahwa memang bener sih pelayanan itu bukan sesuatu yang mudah kita lakuin buat Tuhan, tapi jangan jadikan pelayanan kita itu seperti batu sandungan buat diri kita sendiri ya. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe dan jangan lupa juga di-share ke teman-temannya. Sampai jumpa di minggu depan, bye.